syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara semuanya, apa kabar siang hari ini? Semoga sehat ya, semoga sehat semua. Dan jika siang hari ini ada yang masih sakit, semoga Allah cepat sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada tim manajemen Hufaz Online, para mentor, dan seluruh peserta program Hufaz Online yang telah bersedia untuk menyediakan waktunya untuk mengikuti acara Spirit Quran pada siang hari ini. Sehingga kita semua nih yang ada di Zoom meeting, yang di Facebook, serta di YouTube, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum izinkan saya untuk membacakan susunan agenda acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu pembacaan materi serta tanya jawab, yang keempat adalah doa, lalu terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya, untuk menambah keberkahan di acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Pepi Sasmita. Kepada Ustazah Pepi Sasmita kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustazah izin sebelumnya off kamera. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustazah Pepi Sasmita yang telah bersedia untuk membacakan ayat suci Al-Quran pada siang hari ini. Semoga Ustazah Pepi Sasmita dan juga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara inti, yaitu penyampaian materi dan tanya jawab. Diharapkan pada ustazah-ustazah dan teman-teman semuanya untuk menyiapkan hati, pikiran, serta catatannya ya. Kita catat dan kita ambil sebanyak-banyaknya pelajaran yang akan kita ambil pada siang hari ini. Zuhri Alsi, kami persilahkan. Terima kasih banyak Ustazah Lutfi Izzatun Nisa. Jazakillah khairan atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Para hadirin hadirat akhwat ummahat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'ala. Hingga siang kali ini Allah masih memberikan kita semua bentuk kenikmatan yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan ini di dunia ini, yang tidak lain tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Jiwa kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan lebih penting dari itu Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sebagai hambanya. Amin ya rabbal alamin. Syukur itu kita panjatkan karena siang ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan fisik. Alhamdulillah kita bisa duduk, kita bisa mendengarkan, kita bisa mendapatkan akses untuk mengikuti kajian Spirit of Quran ini. Lebih dari itu adalah kesehatan hati, kesehatan jiwa. Kita dimudahkan, diringankan untuk mengikuti kajian siang hari ini. Karena sesehat apapun fisik kita, semudah apapun fasilitas yang kita miliki, kalau hati kita tidak terbuka dan kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya semudah kita klik link saja itu adalah sesuatu yang berat. Apalagi kita harus fokus mendengarkan, sedangkan kita berjauhan, berkilo-kilo, berpuluh ribu kilo bahkan gitu ya. Kalau kita dari seluruh penjuru Nusantara, maka itu adalah bentuk dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sehingga kita dimudahkan, dikuatkan untuk bisa mengikuti kajian Spirit of Quran siang ini dengan baik. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita mengikuti kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, akhwat dan ummahat rahimakumullah Subhanahu wa taala. Para jamaah Spirit of Quran Ufad Online rahimakumullah taala. Terakhir kurang lebih 2 atau 3 pekan yang lalu Recording in progress. tentang adab hamalatil Quran atau hamil Quran, para penghafal Al-Quran. Nah, bab berikutnya, bab ke-6 adalah adabil qiraah, tentang adab-adab membaca Al-Quran. Dan ini adalah bab yang lebih umum. Imam Nawawi kalau perhatikan dari awal ketika membahas adab-adab yang berkaitan dengan orang-orang yang berinteraksi dengan Quran, itu membahas dari yang khusus, kemudian ke yang lebih umum, ke yang lebih umum. Pada bab ke-4 dulu kita membahas tentang, atau bab ketiga bahkan ya, 3-4 itu adab tentang pengajar dan pelajar Al-Quran. Kita sebagai guru Al-Quran, kita sebagai murid Al-Quran. Itu khusus itu. Kemudian meluas kepada para penghafal Al-Quran. Karena tidak semua penghafal itu profesi utamanya adalah pengajar atau pelajar gitu kan. Lebih luas. Nah, kali ini ada pembaca Al-Quran. Tentu ini lebih luas lagi. Karena setiap muslim, setiap mukmin adalah orang yang membaca Al-Quran dengan segala levelnya. Dan apakah dia pelajar, apakah dia pengajar, apakah dia penghafal, atau bukan orang awam biasa, itu mereka adalah pembaca Al-Quran.
Ya setidaknya setiap Ramadan mereka membaca Al-Quran, syukur-syukur menghatamkan Al-Quran, meskipun boleh jadi belum setiap hari. Tapi inilah bab yang umum untuk setiap kaum muslimin. Agar efektif, kita akan langsung saja bagikan kitabnya, kita akan langsung baca. Dan nanti beberapa yang perlu saya tambahkan, saya akan tambahkan insya Allah sebagaimana biasanya. Atau setidaknya diterjemahkan karena kita langsung baca dari sumber utamanya, yakni kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, bab ke-6 ini merupakan inti dari kitab ini. Nanti sebelum kita baca babnya, ini panjang sekali. Kalau sebelum-sebelumnya, misalnya bab tentang penghafal Quran itu hanya beberapa pasal saja ya. Hanya terdiri dari 5 pasal saja misalnya, adab penghafal Al-Quran. Maka adab pembaca Al-Quran ini sangat banyak. Dan ini kurang lebih bab terakhir sebelum nanti ada bab penutup gitu. Ada 56 pasal. Bandingkan kemarin waktu penghafal Quran 5 pasal saja kita butuh 2 kali pertemuan ya. Sedangkan ini ada 5-6 pasal. Untuk angka yang sangat berlipat-lipat dan sangat banyak. Oleh karena itu dibutuhkan ketekunan, kesabaran dalam mengikuti kajian ini. Dan kalau siang ini saya akan langsung merujuk ke kitab. Tapi nanti silahkan di ujung dari kajian siang ini bisa kita diskusikan. Karena saking panjangnya bab ke-6 ini, apakah perlu melanjutkan seperti ini konsepnya, yakni baca kitab langsung, atau kalau diperlukan lebih cepat kita bisa tematik, artinya kita bisa ambil kesimpulan-kesimpulannya saja, tidak harus membaca seluruh isi kitab. Nanti kita bisa diskusikan di ujung kajian siang ini. Tapi untuk siang ini, untuk memulai bab ke-6 ini, saya akan memakai metode yang sudah berjalan selama ini, yakni kita akan langsung membuka kitab dan membacanya pelan-pelan, karena dalam setiap baris, bahkan dalam setiap kalimat yang ditulis oleh Imam Nawawi ini mengandung banyak sekali faedah yang meskipun secara judul umum kita sudah paham, tapi menyimpan banyak faedah yang satu sisi kalau pernah kita dengar maka akan menambahkan semangat, dan bahkan banyak hal-hal baru yang baru kita dapatkan, termasuk saya pribadi ketika membaca ulang bab-bab di At-Tibyan ini ada inspirasi-inspirasi baru yang membuat oh ternyata begini, oh ternyata begitu gitu ya. Ilmu-ilmu baru yang semoga itu dapat kita amalkan setelah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya minta tolong salah seorang dari hadirat untuk bisa membacakan terlebih dahulu sebagaimana biasanya. Al-babus sadisu fi adabil qiraati wa huwa mu'dhamul kitabi wa maqsuduhu. Silakan siapa yang berkenan? Silahkan Ustaz. Ada yang berkenan? Atau MC boleh nunjuk kira-kira yang berpotensi. Saya akan mencoba. Silakan, silakan. Baik. Hadal bab huwa maqsudul kitab wa huwa muntashirun jiddan wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi qarahatal al-italah wa khawfan ala qari'ihi minal malalah fa awwalu dzalik
annahu yajibu 'alal qari al-ikhlas kama qadamnahu. Silakan, masih dilanjutkan. Masih nyambung? Mungkin terkendala sinyal ya Ustaz. Baik, baik. Ada yang melanjutkan, silakan. Baru sampai satu paragraf ya, baru masuk paragraf kedua. Fa'awwalu dzalika, silakan minta tolong yang lain untuk bisa meneruskan. Saya coba Ustaz. Silakan, silakan. Tapi Afwan kalau banyak salah ya. Enggak apa-apa. Fa'awwalu dzalika annahu yajibu 'alal qari'il ikhlas kama qaddamnahu wa mura'atul adabi ma'al Qur'an. Fayambaghi ayyastahdira fi nafsihi annahu yunajillah ta'ala wa yaqra'a ala hali man yarallahu ta'ala fa innahu illam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Hasbuki. Ahsanti, jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Baik, ini pengantar dari bab ke-6 fi adabil qiraah. Hadzal babu huwa maksudul kitab. Bab ini adalah inti dari kitab At-Tibyan ini. Wa huwa muntasirun jiddan. Dan bab ini berisi tentang adab-adab yang sangat menyebar bahkan di semua kitab kalau kita mau telusuri ya. Kitab-kitab atau buku-buku agama pasti ada satu di antara sekian banyak ini. Tapi yang menyebar itu dikumpulkan di antaranya oleh Imam Nawawi dalam At-Tibyan ini. Wa ana usyiru ila atrafin min maqasidihi. Aku hanya menunjukkan kepada beberapa maksud inti dari yang menyebar itu. Jadi yang tadi dikatakan ada 56 pasal itu sudah diringkas oleh Imam Nawawi. 56 itu sudah diringkas. Karena kalau dijabarkan lebih banyak, lebih luas, maka lebih dari itu. Nah, ini ringkasan versi beliau ya, 56 pasal. Kenapa? Karahatal itolah, khawatir berpanjang-panjang. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalah. Dan khawatir juga nanti pembacanya bosan. Nah, jadi sekali lagi 56 pasal ini menurut Imam Nawawi itu sudah ringkas dan harusnya kita sebagai objek yang membaca kitab ini, objeknya Imam Nawawi ya, itu tidak bosan dan tidak merasa kepanjangan insya Allah. Fa'awwalu dzalika, yang pertama sebelum pasal-pasal, ini ada dua di muqaddimah ini yang ditekankan oleh Imam Nawawi. Yajibu 'alal qari'i, wajib bagi seorang pembaca Al-Qur'an al-ikhlasu. Ikhlas. Ketika membaca Al-Qur'an maka membacanya dengan ikhlas. Meniatkan bacaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang lain siapapun. Itulah makna ikhlas. Kama qaddamnah, sebagaimana yang sudah kami bahas dahulu. Ini sudah dibahas ketika membahas tentang ada pengajar Quran, ada pelajar Al-Quran, ada penghafal Al-Quran. Nah, di sini ditekankan sekali lagi. Pembaca Al-Quran harus ikhlas ketika membaca Al-Quran. Wa mura'atul adabi ma'al Quran. Setelah ikhlas, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah menjaga adab-adab kepada Al-Quran. Ini yang akan dibahas pada pasal-pasal nanti. Fayan bagi an yastahdira fi nafsihi annahu yunajillahi ta'ala. Hendaknya seorang pembaca Al-Quran itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Dalam makna
kita merasakan ketika baca Al-Quran itu meyakini kita sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya. Kita sedang bermunajat, sedang berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan ketika kita sedang membaca berdua saja di pojok kamar, di pojok mihrab, di pojok musola, itu kita sedang berdua dengan Allah. Sedang bermunajat. Kita membaca kalam-kalamnya. Wa yaqra'u ala hali man yarallaha ta'ala. Dan membaca seperti seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun jangan dibayangkan zat Allah itu seperti apa, itu tidak perlu dan tidak boleh bahkan gitu ya. Tetapi kita merasakan itu. Fa innahu illam yakun yarahu. Tetapi kalau kita tidak dapat melihat Allah di dunia ini, fa innallaha ta'ala yarahu. Pasti Allah Subhanahu wa taala melihat kita sedang membaca kalamnya. Inilah makna ihsan yang kita simpulkan dari hadis Jibril ya. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita membaca Al-Qur'an dengan penuh ihsan, dengan penuh kesempurnaan sikap dan niat dalam hati kita. Karena kita sedang membaca kalam Allah di hadapan Allah langsung. Bukan di hadapan siapa-siapa. Bahkan ketika di hadapan guru sekalipun, sesungguhnya kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan aktivitas pembacaan kita terhadap Al-Qur'an. Ini mukadimahnya Imam Nawawi menekankan dua hal tadi ya. Pertama, niat yang ikhlas, yang kedua, rasakan kalau kita sedang bermunajat berdua dengan Allah Subhanahu wa taala saat kita membaca Al-Qur'an. Berikutnya sekarang minta tolong untuk melanjutkan pembacaan yang berikutnya. Faslun fi istihbabis siwaki li qiraatil Qur'an. Silakan. Boleh ganti orang, boleh orang yang sama. Ustazah yang lain, ada yang mau mencoba? Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian ini hendaklah kita saling berkompetisi ya. Mencoba untuk membaca. Silakan. Ya baik Ustaz. Saya mencoba. Silakan. Wayam bagi idza arada al-qira'ah ayyunadhifa famahu bisiwak wa ghairihi. Wal ikhtiyaru fi siwak ay yakuna bi'udin min araq wa yajuzu bisiwak wa bikulli ma yunadhifu kal khirqatil khasinati wal usnan wa ghairi dzalik. Hasbuki, cukup. Wa fi khusus. Cukup, terima kasih. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Faslun, pasal pertama pada adab-adab pembaca Al-Qur'an. Wa yanbaghi idza aradal qira'ata, hendaknya ketika mau memulai membaca Al-Qur'an, an yunadzifa famahu aw fahu bisiwaki. Kita disunnahkan untuk siwak, untuk menggosok gigi kita. Wa ghorihi, dan dengan selain siwak. Wal ikhtiyaru fis siwaki an yakuna bi'udin min araq. Dan yang terbaik untuk siwak adalah kayu araq. Sebagaimana yang dapat kita jangkau kalau sekarang ya, di beberapa toko banyak itu, toko-toko herbal itu kayu araq itu. Kayu khusus yang memang
Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersiwak dengan arok, yang kalau kita perhatikan, kalau kita rasakan memiliki beberapa sifat yang khusus ya. Dia tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Kemudian ujungnya lembut. Kalau kita gigit itu bisa hancur, dalam makna nanti menjadi seperti sikat yang dapat membersihkan sampai ke sela-sela gigi kita. Selain itu, baunya yang harum itu juga menjadi kelebihan kayu arok ini. Maka kalau itu tersedia, itu yang terbaik. Wa yajuzu bisairil aidan wa bikulli ma yunadzif. Tetapi seandainya kayu arok tidak ada, maka boleh dengan kayu apa saja yang memiliki sifat yang mirip, yang dapat digunakan untuk membersihkan gigi. Wa bikulli ma yunadzifu, bahkan dengan apa saja, tidak harus kayu. Kal khirqatil khashinati wal isnan. Contohnya apa yang bukan kayu itu? Seperti kain. Kita nggak ada kayu, maka boleh dengan kain. Kain baju kita yang kasar ya, itu bisa buat siwak. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Tentu yang hari ini kita pakai sikat gigi itu siwak-siwak plus ya. Itu sudah termasuk siwak. Sikat gigi yang kita pakai itu termasuk daripada siwak. Bahkan berikutnya, wa fi khusulihi bil asbu'il khashinati, bagaimana dengan jari-jari yang kasar? Apakah dia termasuk yang bisa digunakan untuk bersiwak? Salah satu aujuhun li ashabis Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada 3 pendapat tentang bersiwak dengan jari yang kasar. Kalau jari yang halus, yang lembut, sudah pasti nggak bisa. Karena tidak dapat digunakan untuk membersihkan. Tapi jari yang kasar, itu bagaimana? Bisa atau tidak? Ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Asyharuha, yang paling populer, annahu la yahsul. Itu tidak termasuk siwak. Wathani yahsul, yang kedua termasuk siwak, pendapat kedua. Wathalithu, yang ketiga, pendapat ketiga itu dibedakan. Yahsulu illam yajidu ghairaha. Termasuk siwak seandainya tidak bisa mendapatkan yang lainnya. Tidak bisa mendapatkan kayu arok, sedang tidak membawa sikat gigi, mau beli warungnya jauh gitu ya. Ini banyak terjadi misalnya ketika kita safar atau menginap di rumah orang gitu kan. Maka pendapat ketiga ini seandainya tidak bisa mendapatkan yang lain, itu termasuk siwak kita menggunakan jari-jari yang kasar itu untuk menggosok gigi kita. Wala yahsulu in wajada, tetapi tidak termasuk siwak seandainya kita masih tersedia ada sikat gigi, apalagi ada kayu arok, maka nggak perlu. Yang 2 tadi, apalagi yang kayu arok, itulah siwak yang paling baik. Dan siwak ini adalah satu amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah yang utama ya. Beliau mengatakan, as-siwaku matharatun lil fami wa mardotun lir rabbi. Siwak itu mensucikan, membersihkan mulut dari kotoran sisa makanan atau sisa yang lain dan menghilangkan bau mulut. Wa mardotun lir rabbi. Yang paling utama adalah membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan siwak itu dilakukan setiap mau sholat. Itu betapa pentingnya bersiwak. Maka ketika hendak membuka dan membaca Al-Quran, itu juga disunahkan. Wa yastaku ardan mubtadi'an bil janibil aimani min famihi. Dan siwak itu disunahkan kita memulai dari yang sebelah kanan. Sebelah kanan bagian mulut kita ya. Bagian dari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna
fi kulli syai'in. Nabi itu suka memulai dengan bagian yang kanan dalam segala hal. Termasuk bersiwak maka disunahkan dari bagian yang kanan dari gigi kita atau mulut kita. Wa yanwi bihil ityana bis sunnah. Ini yang paling penting. Meniatkan siwak itu ibadah dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak diniatkan maka hanya menjadi gosok gigi biasa saja. Kita niatkan siwak, maka itu menjadi dapat pahala. Selain mulut kita bersih dan harum, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung ke pasal kedua. Siapa lagi yang membaca? Oh, ada yang share screen ya dari panitia. Fi hukmi qiraatil Qur'ani bi ghairi taharatin. Silakan. Saya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu an yaqra'a wa huwa ala taharatin. Fa in qara'a muhdisan jaza bi ijma'il muslimin. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufatun. Udah, Ustaz? Udah cukup. Terima kasih. Ya, Ustaz. Jazakillah khairan. Faslun fi hukmi qiraatil Qur'ani bi ghairi taharatin. Pasal kedua tentang membaca Al-Qur'an dan hubungannya dengan taharah. Wa yustahabbu an yaqra'a wa huwa ala taharatin. Disunahkan orang membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Sunnah ya? Tidak wajib. Membaca, perhatikan membaca, bukan menyentuh. Membaca itu artinya kita tidak menyentuh. Baik melihat Al-Quran tanpa menyentuh atau bahkan menghafal. Fa'in qara'a muhditsan, seandainya membaca dalam keadaan hadas, maksudnya adalah hadas kecil ya. Nanti kalau ada kata-kata muhdits di bawah ini berarti hadas kecil. Orang yang berhadas kecil, yang tidak punya wudhu atau yang batal wudhunya. Jaza bi ijma'il muslimin, maka boleh. Orang hadas boleh membaca Al-Quran secara ijma'. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah. Hadis yang menjelaskan tentang kebolehan ini sangat banyak dan populer. Di antaranya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu thumma yakhruju fayaqra'ul Qur'an wa ya'kulu ma'ana al-lahma wa la yuhjizuhu wa rubbama qala yuhjibuhu minal Qur'ani syai'un laisal janabah. Jadi pernah suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam qada'ul hajat, membuang hajatnya dan belum wudhu. Ketika keluar dari tempat buang hajat itu, Nabi langsung baca Quran. Dan nanti ketika membahas tentang junub, Nabi itu tidak ada yang menghalangi dari membaca Al-Quran kecuali junub. Tidak pernah Nabi berhenti berquran kecuali saat sedang junub saja. Nah, itulah dalil dibolehkannya membaca Al-Quran meskipun dalam keadaan muhdits atau sedang dalam keadaan tidak berwudu atau batal wudunya. Wal hadits. Qala Imamul Haramain wala yuqalu irtakaba makruhan. Bahkan tidak bisa dikatakan orang yang seperti tadi yang membaca Al-Qur'an tanpa berwudu itu makruh. Enggak makruh. Boleh, mubah gitu ya. Bal huwa tarikun lil afdol, hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama. Karena yang lebih utama adalah kita baca Quran dalam keadaan wudu. Bahkan dalam keadaan wudu di luar baca Quran sekalipun itu sunnah ya. Wudu itu sunnah. Mari kita biasakan setiap kali buang hajat, buang air kecil atau besar,
tidak keluar kamar mandi kecuali dalam keadaan suci lagi. Ketika nanti kita mau baca Quran, sudah tidak perlu wudhu baru. Karena kita sudah suci dari asalnya. Ketika kita batal wudhu, langsung kita bersuci. Fa'ilam yajidil ma'a tayammama. Bagaimana kalau tidak ada air, maka tayammum. Itu bisa menggantikan wudhu yang dapat sebagian mengatakan mengangkat hadas atau tidaknya membolehkan yang harus disyaratkannya suci dari hadas. Wal mustahadatu fi zamanil mahkumi bi annahu tuhurun hukmuha hukmul muhdits. Nah, perhatikan nih, penting ini buat para akhwat, buat para ummahat, bagaimana dalam keadaan istihadah. Ada orang-orang yang kadang haidnya itu tidak lancar ya. Sudah 7 hari. Setelah itu ternyata atau bahkan sudah 15 hari. Itu kan batas maksimal orang haid ya. Selebihnya masih ada darah, maka itu darah mustahadah. Nah, kalau di atas 15 hari maka sudah otomatis tidak akan haid lagi. Tapi yang 7 hari misalnya, 7 hari itu kan darah terus menetes, darah haid. Setelah 7 hari itu enggak terus menetes. Mungkin ada 1 hari, di hari yang ke-8 itu sudah suci. Tapi kita tahu persis, apalagi yang lancar, yang terjadwal, di hari ke-8 biasanya akan keluar lagi darahnya. Nah, ketika sedang tidak mengalir darahnya itu, padahal besoknya masih mengalir atau netes lagi, itu dihukumi sebagai orang yang berhadas. Artinya apa? Ketika istihadah sudah boleh baca Al-Quran, tetapi harus wudhu. Dan wudhunya seperti orang yang daimul hadas. Orang yang punya penyakit tidak bisa menahan keluar air kecil. Dimana kalau dia sholat harus wudhu segera sholat. Nggak boleh ditahan gitu ya. Nggak boleh nunggu lama. Karena apa? Karena dia nggak bisa menahan keluar air kecilnya. Ini orang-orang tua biasanya seperti itu. Syarat wudhunya itu harus sudah masuk waktu dan langsung sholat. Artinya dalam keadaan istihadah, seorang perempuan itu harus kalau mau mendapatkan kesunahan tadi membaca Quran dengan suci ya, itu wudhu untuk setiap baca Quran. Hukumnya seperti hukum orang yang selalu keluar air kencingnya karena suatu penyakit. Itu maksudnya seperti itu. Wa amal junubu wal haidu, lantas bagaimana dengan orang yang junub dan orang yang haid? Orang junub itu orang yang baru saja melakukan hubungan suami istri dan belum mandi, janabah, yang mewajibkan mandi. Sedangkan haid sudah diketahui oleh para akhwat dan para ummahat ya. Fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Qur'an. Maka haram bagi orang junub dan orang yang haid membaca Al-Quran. Ini madhab Syafi'i. Argumentasinya adalah riwayat Nabi SAW, la yaqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran orang haid dan orang yang junub meskipun hanya sedikit saja. Ini argumentasi madhab Syafi'i, mereka mengharamkan orang junub dan orang haid membaca Al-Quran. Sekali lagi ya, membaca Al-Quran. Meskipun tidak menyentuh, membaca, melafazkan. Meskipun nanti, dan ini menjadi madhab jumhur ya, madhab jumhur. Lantas bagaimana kita? Kok mau ngaji Al-Quran nggak boleh? Lagi haid, lagi junub. Nah, disinilah kita pentingnya mengetahui hikmah kenapa kita boleh, kenapa kita tidak boleh, dan lain sebagainya. Buat orang yang dari kecil bermadhab Syafi'i dan setia dan disiplin mengikuti madhab Syafi'i, maka meninggalkan membaca Al-Quran ketika haid dan ketika janabah itu merupakan ibadah. Ibadah itu tidak selalu harus baca Quran. Meninggalkan baca Quran sekalipun bisa jadi ibadah. Seandainya kita nggak junub dan kita nggak haid, kita baca Quran,
Maka ketika haid dan ketika junub, kita nggak baca Quran karena menghormati Al-Quran, maka itu ibadah. Kapan lagi kita disebut ibadah padahal kita nggak baca Quran? Nah, ini saya ingin katakan agar kita tidak mengatakan, kapan dong kita baca Quran? Kalau kan haid, kita rutin tiap bulan, bahkan 2 pekan. Masa setengah bulan doang kita baca Quran, bagaimana hafalan kita macam-macam. Nah, saya ingin katakan buat orang yang meyakini keharaman baca Quran ketika haid, maka ibadahnya adalah kita ridho terhadap tentuan Allah berupa haid yang tiap setengah bulan sekali itu, atau setengah bulan full, setengah bulannya suci gitu. Dan itu ibadah. Tidak baca Quran ketika haid itu ibadah. Karena kalau bukan karena haid, kita akan baca Quran. Begitu, itu syaratnya seperti itu ya. Kalau pas nggak haid, nggak baca, ya nggak ada ibadahnya. Ini sama seperti orang sakit. Tiap malam, kalau dia nggak sakit, dia qiyamul lail. Paling tidak witir 3 rakaat sebelum tidur misalnya. Suatu kali dia sakit. Dan karena sakit dia butuh bed rest, harus banyak istirahat kata dokter. Maka dia nggak qiyamul lail, maka di malam itu dia dicatat sebagai orang yang qiyamul lail. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, pasti dia akan qiyamul lail. Nah, yang ingin mendapatkan pahala ini, pahala ibadah meskipun tidak baca Quran, maka pastikan ketika sedang saat suci, isi penuh dengan Al-Quran. Agar nanti ketika haid dan kita meninggalkan baca Quran, kita dapat pahala yang sama, persis. Nah, ini satu hal. Meskipun tidak dipungkiri, ini dalam mazhab lain ada yang membolehkan. Terutama orang yang haid. Kalau orang junub kurang lebih disepakati keharamannya. Karena apa? Nabi SAW kana yaqra'ul Qur'an ala kulli ahwalihi illa ayyakuna ala janabah. Nabi itu selalu baca Quran, dan satu yang menghalangi Nabi baca Quran yaitu saat janabah. Ketika habis jima dengan istrinya, sebelum mandi maka nggak baca Quran tuh antara itu. Dan itu nggak lama. Nabi tidak banyak menunda untuk langsung mandi agar punya kesempatan untuk beribadah, di antaranya baca Quran. Nah, kalau junub ini kurang lebih disepakati. Karena pilihan ya. Orang junub buat mandi itu kan pilihan. Mau segera baca Quran ya tinggal mandi, suci gitu kan. Nah, orang haid meskipun mandi 1000 kali nggak suci, masih menetes darahnya. Maka nggak ada pilihan. Oleh karena itu, sebagian mazhab yang lain, bahkan orang-orang kontemporer ya, itu mengatakan haid tidak menghalangi orang untuk baca Quran. Dengan dilafazkan yang penting tidak disentuh. Maka ya silakan. Yang lebih yakin pendapat kedua ini maka silakan. Apalagi keluar dari yang haram. Kalau tadi katakan dalam mazhab Syafi'i haram ya membaca Al-Quran ketika haid dan junub, maka keluar keharaman ini kalau darurat. Misalnya apa? Misalnya kita adalah pengajar di sebuah lembaga, di sebuah institusi, yang kalau haid kita nggak mungkin diganti. Kalau bisa diganti maka itu ideal, gitu ya. Ada nih kita nyari pendamping, nyari pengganti yang jadwal haidnya tuh beda gitu. Jadi setengah bulan dengan Ustazah A, setengah bulan dengan Ustazah B. Menghindari dari waktu haid misalnya, itu ideal. Tapi kan susah ya nyari yang seperti itu. Maka gimana? Maka untuk tugas yang wajib, maka itu menjadi darurat. Yang penting darurat itu sekedarnya. Kita nerima setoran, misalnya sebagai pengajar nih, nerima setoran. Mau nggak mau kan kita kalau ada yang salah kita ingetin. Nah itu sekedarnya saja. Atau mentalakikan Al-Quran, maka sekedarnya saja. Di luar mentalakikan ya sudah, dengerin saja gitu kan. Maka itu termasuk darurat yang seperti itu. Kita kerja sebagai guru atau kita sebagai misalnya kayak saya gitu ya, penceramah yang harus mengutip ayat, maka itu tidak apa-apa. Bahkan dalam keadaan haid sekalipun, bahkan bagi yang mengharamkan orang haid membaca Al-Quran.
Sawa'un kana ayatan au aqalla minha. Baik bahkan satu ayat atau lebih sedikit dari satu ayat. Itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi itu bermadzhab Syafi'i ya. Dan beliau komitmen, disiplin bermadzhab Syafi'i. Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'ani ala qalbihima min ghairi talaffuzin bihi. Ini bijak sekali. Buat orang yang meyakini keharaman membaca Al-Quran ketika haid dan janabah, itu boleh melewatkan membaca Al-Quran dalam hatinya. Min ghairi talaffuzin, tanpa melafazkan. Jadi ada gantinya. Jangan bilang yang nggak boleh kita ambil kesempatan, nggak boleh, nggak usah ngaji. Enggak. Masih bisa ngaji dengan cara yang lain. Gimana caranya? Tasmi atau mendengarkan syekh-syekh atau mendengarkan rekaman kita nih. Misalnya ada orang yang khawatir hilang hafalannya. Kalau tiap bulan kita nggak murojaah setengah bulan karena haid, berarti hilang dong hafalannya. Nanti nggak kuat hafalannya. Enggak juga. Nah, setengah bulan ketika haid kita dengerin. Dengan mendengarkan kita dalam hati ikut baca. Yang dipermasalahkan itu adalah qiraah. Dan qiraah itu talaffuz bil lisan. Melewatkan sampai ke lisan kita. Menggerakkan lisan kita. Tapi kalau cuma di hati, kayak kita dengerin seorang qari'ah, atau bahkan suara kita sendiri kita rekam, maka itu bukan termasuk yang dibahas di sini. Itu dibolehkan. Jadi ini bentuk interaksi yang lain. Buat orang yang yakin haram, ya sudah, ketika sedang haid, dengerin saja. Murojaahnya seperti itu. Dengerin itu kan kalau kita fokus di hati kita ngikutin kan, maka itu boleh. Wa yajuzu lahu man nadharu fil mushafi wa imraruhu alal qalbi. Kalau yang pertama tadi dengan hafalannya, dia membaca dalam hati. Yang berikutnya, bagaimana kalau melihat mushaf tanpa menyentuh, tanpa membaca, tapi hanya di hati. Itu juga boleh. Kita belum hafal nih, masih menghafal bahkan, tapi haid, gimana dong? Buka Al-Quran, minta tolong orang lain, kemudian kita lihat saja, baca dalam hati. Misalnya ya, kita lagi ngafalin surat An-Naba. Amma yatasa'alun. Kita melihat tulisannya dan kita membacanya dalam hati. Di hati kita bunyi amma yatasa'alun. Diulangi amma yatasa'alun. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama tadi kita hafalan atau kita mendengarkan qari. Dan kalau kita ngafalin bisa aja diulang-ulang kan satu ayat 3 kali, 5 kali, 10 kali, terserah kita set. Yang kedua kita baca dari mushaf tapi di hati. Dua-duanya boleh. Wa ajma'al muslimuna ala jawazi tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri was salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika min al-adhkari lil junubi wal haid. Kaum muslimin terutama para ulamanya sepakat. Selain Al-Qur'an, zikir-zikir itu dibolehkan. Bahkan ketika junub maupun haid. Seperti apa? Tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sholawat dan semisalnya semuanya boleh. Pokoknya selain Al-Quran, zikir apapun boleh. Bahkan ketika junub atau haid. Qala ashabuna wa kadza idza qala li insanin, atau membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran tanpa bermaksud membaca Quran. Contohnya apa? Contohnya kita punya anak namanya Yahya. Ya Yahya, khudil kitaba biquwah. Gitu kan. Wahai Yahya, tolong ambilkan kitab itu dengan kekuatanmu. Dan kita nggak berniat untuk membaca Quran, maka itu boleh. Atau kita sedang tertimpa musibah. Maka otomatis kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Itu boleh. Meskipun bagian dari ayat Al-Quran. Bahkan bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran itu juga boleh. Atau kita doa ketika naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu juga ayat Al-Quran di surat Az-Zukhruf ya. Atau kita doa. Doa-doa banyak yang dari Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meskipun itu ayat Al-Quran, kalau sudah menjadi zikir, menjadi doa, dan kita tidak meniatkan baca Quran, tapi niatnya zikir saja, doa saja, maka itu boleh. Disepakati kebolehannya. Baik, itu pasal kedua tentang hukum membaca Al-Quran dan disunahkan dalam keadaan suci. Tadi nggak dibahas tentang menyentuh Al-Quran ya. Dan itu sudah populer juga, menyentuh lebih dari membaca. Kalau membaca saja dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, maka menyentuh lebih nggak boleh lagi. Karena itu lebih dari sekedar membaca. Kecuali kalau diniatkan misalnya bukan menyentuh Al-Quran atau bukan membawa Al-Quran. Kita taruh di tas, niatnya ya bawa tas saja gitu ya. Meskipun kita sedang hadat, maka tidak apa-apa. Meskipun nanti lagi-lagi diperdebatkan. Sebagaimana perdebatan hukum baca Quran saat sedang hadat, sedang terutama hadat besar, begitupun membawa Al-Quran atau memegang menyentuh Al-Quran. Dan itu saya kembalikan kepada masing-masing. Ketika ada khilaf, maka pilihan masing-masing itu kadang berdasarkan kenyamanan juga. Saya nyaman kalau lagi haid maka tidak baca Al-Quran, maka diganti dengan yang tadi. Mendengarkan atau membaca tapi tidak melafazkan maka dibolehkan. Oke, pertanyaan nanti saya jawab di akhir insya Allah ya. Termasuk bagaimana memegang mushaf yang ada terjemahannya, yang apalagi di HP digital, yang ada program-program yang lainnya ya. Nanti kita bahas insya Allah di akhir. Nah, kita masuk ke pasal berikutnya, pasal ketiga. Coba kita lihat. Kita ambil insya Allah 4 pasal aja. Pasal ketiga ini masih berhubungan dengan toharoh juga. Saya baca langsung saja biar agak cepat ya. Sudah hampir jam 2 nih. Faslun idza lam yajidil junubu awil haidu ma'an tayammama. Orang junub, orang haid kalau tidak mendapati air maka dia tayammum. Wa yubahu lahul qira'atu was-shalatu wa ghairihima. Maka dengan tayammum itu menjadi boleh baca Al-Qur'an. Salat saja boleh, maka baca Al-Qur'an lebih boleh. Fa in ahdatsa hurrimat alaihi shalatu wa lam tahrumul qira'atu. Wal julusu fil masjidi wa ghairihima mimma la yahrum ala al-muhdithi. Nah, sekarang orang junub, orang haid, tadi nggak ada air, kemudian tayamum. Kemudian sholat. Setelah sholat, dia hadas kecil. Misalnya buang angin gitu ya. Maka dia haram sholat. Karena dia kehilangan wudhu atau tayamum sebagai ganti wudhu. Tapi dia masih boleh baca Al-Quran. Dan masih boleh juga duduk di masjid. Karena yang buang angin itu hanya membatalkan hadas kecilnya. Sedangkan hadas besarnya yang tadi sudah dihapus atau diangkat dengan tayamum itu masih dalam keadaan suci gitu ya. Jadi orang haid yang sudah berhenti haidnya dan belum mandi karena nggak ada air dan tayamum, maka sudah boleh ke masjid dan berdiam lama di masjid gitu ya. Yang kalau dia belum mandi padahal nggak boleh. Tapi karena tayamum nggak ada air maka menjadi boleh. Yang nggak boleh sholat. Karena sholat harus dalam keadaan suci bahkan dari hadas yang kecil gitu ya. Nah, kalau mau sholat berarti wudhu lagi. Karena sudah batal gitu kan. Baik. Kita baca satu pasal lagi, minta tolong lagi kepada pembaca. Oke, fi amakini qiraatil Quran.
Tadi kita sudah bahas tentang keadaan suci kita. Sekarang tentang tempatnya. Silakan, siapa lagi yang mau baca? Boleh saya, Ustaz? Silakan. Fi amakini qiraatil Qur'an wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi makanin nazifin mukhtarin wa lihadza istahabba jama'atun minal ulama'il qira'atan fil masjid likaunihi jami'an lin-nadhafati wa syarafil buq'ah wa muhassilan li fadilatin ukhra wa hiya al-i'tikaf fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid an yanwiyal i'tikaf sawa'un kasura julusuhu aw qalla bal yanbaghi awwala dukhulihil masjida an yanwiyal i'tikaf wa hadzal adab yanbaghi an yu'tana bihi wa yusha'a dzikruhu wa ya'rifahu as-sigharu wal awam fa innahu mimma yughfalu anhu. Lagi satu paragraf lagi. Wa ammal qira'atu fil hammam faqad ikhtalafa salafu fi karahatiha faqala ashabuna la tukrahu wa naqalahu al-imamul mujma'u ala jalalatihi Abu Bakr ibn al-Munziri fil Ishrafi an Ibrahim an-Nakhai wa huwa qawlu Ata'in. Satu lagi deh sekalian biar selesai satu halaman. Wa dhahaba ila karahatihi jama'at minhum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rawahu anhu bin Abi Dawud wa hakahu binul Munziri an jama'atin minat tabi'in minhum Abu Wa'ilin Syaqiq bin Salamah wa Sya'bi wal Hasanul Basri wa Makhulun wa Qabisatu bin Dhu'aib wa rawainahu aidan an Ibrahim an-Nakhai wa hakahu ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Ahsanti. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Faslun wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi mawdi'in nadhifin mukhtarin. Disunnahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan terpilih. Nah, sampai di bersih itu wajib. Kita ketika baca Quran harus di tempat yang bersih. Dan dimanapun boleh asal bersih. Dan suci ya. Makanya kita boleh di mana saja, asal bukan di tempat yang terlarang. Seperti tempat buang najis atau di tempat buang kotoran. Termasuk mungkin di tempat sampah gitu ya. Itu termasuk di antara yang tidak boleh. Walihada istahabba jama'atun minal ulama'il qira'ata fil masjid. Maka sebagian ulama mensunahkan yang paling sunnah itu adalah di masjid. Likaunihi jami'an linnadhafah. Karena masjid itu adalah tempat yang paling suci dan paling bersih. Wa syarafil buq'ati dan tempat yang paling mulia. Itu disepakati ya. Yang terbaik kalau mau baca Al-Quran itu di masjid. Atau di musola. Atau kalau di rumah, kita punya musola di rumah, tempat yang kita khususkan buat sholat, disitulah yang paling baik. Karena kita biasa pasti memperlakukan musola itu, termasuk yang musola di rumah itu istimewa gitu kan. Kita nggak akan sembarangan, misalnya taruh baju kotor, apalagi najis dibiarkan, tuh enggak. Kita akan langsung, itu prioritas yang kita bersihkan. Yang kita jaga, bahkan mungkin kalau kita punya anak, ketika masuk ke situ pastikan dalam keadaan suci gitu kan. Nah, maka itu tempat yang paling terbaik kalau kita ingin baca Al-Quran. Wa muhassilan li fadilatin ukhra. Bahkan kenapa kita lebih disunahkan baca Al-Quran di masjid? Karena kita juga di saat yang sama mendapatkan pahala ibadah yang lain. Wahiyal i'tikaf, yaitu pahala i'tikaf. Dan i'tikaf ini hanya bisa dilakukan di masjid atau di musola ya, tempat kita sujud, tempat kita sholat. Sawa'un katsura fi julusihi aw qalla, baik
kita di masjid itu sebentar atau lama, maka sudah terjadi i'tikaf kalau kita meniatkan. Bal yanbaghi awwalu dukhulihil masjida an yanwiyal i'tikafa. Wa hadzal adabu yanbaghi an yu'tana bihi wa yusya'u dzikruhu wa ya'rifuhu as-sigharu wal 'awamu fa innahum mimma yughfalu anhu. Nah, menarik sekali Nawawi di sini mengatakan seyogianya setiap kali kita masuk masjid, baik itu sebentar apalagi lama, meskipun sebentar misalnya kita mau ngambil Al-Quran saja di masjid yang ketinggalan misalnya ya, masuk ke dalam masjid kita di hati niat. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Niat i'tikaf. Apalagi lama. Buat sholat, buat ikut kajian, apalagi sengaja mau baca Quran. Jangan lupa niatkan juga i'tikaf, itu maksudnya. Karena tanpa niat i'tikaf kita tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Dapat pahala sholat saja, dapat pahala baca Quran saja, dapat pahala ikut kajian saja. Kan sayang ya, padahal kita bisa mendapatkan lebih dari itu, yakni dengan niat i'tikaf. Dan beliau mengatakan fa innahu mimma yughfalu anhu. Itu di antara perkara yang disepelekan, yang tidak dipedulikan oleh sebagian besar kaum muslimin. Yang mereka ke masjid ya buat sholat saja, buat ibadah-ibadah yang sudah biasa saja. Tapi lupa meniatkan i'tikaf. Makanya banyak masjid yang dituliskan gitu ya, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Agar mengingatkan kita setiap kali masuk masjid untuk apapun niat i'tikaf. Itu mengapa membaca Al-Quran yang paling utama adalah di masjid, karena kita sekaligus i'tikaf di sana. Dan masjid adalah tempat yang paling mulia, yang paling suci, yang paling bersih dibanding dengan tempat-tempat yang lainnya. Wa ammal qira'atu fil hammam. Bagaimana dengan membaca Al-Quran di hammam? Hammam itu kalau sekarang toilet ya. Tapi beda hammam sekarang sama hammam dulu. Dalam istilah para ulama, termasuk di zaman Nabi. Hammam dulu itu adalah tempat untuk mandi. Tetapi yang tidak disatukan dengan tempat buang air kecil atau besar. Nah, tempat buang air kecil atau besar itu kalau sekarang juga masih, tapi dulu lebih populer disebut sebagai khola. Khola ya. Khola itu tempat buang air kecil atau air besar, sedangkan hammam itu tempat mandi yang tanpa khola gitu. Dan sekarang ada ya, di tempat misalnya kolam renang itu dipisahkan tuh. Ada yang buat mandi aja, tapi buang air kecil juga ya biasanya ya. Tapi ada mungkin yang dilarang, atau kita punya di rumah. Ada tempat buang air kecil, buang air besar, ada tempat mandi saja khusus, di mana kita nggak akan buang air di situ. Bagaimana hukum baca Quran di sana? Faqad ikhtalafa as-salafu fi karahiyatiha. Mereka mengatakan boleh. Tapi apakah makruh atau tidak? Mereka berbeda pendapat. Faqala ashabuna. Dalam madzhab Syafi'i mengatakan tidak makruh. Boleh dan tidak makruh baca Quran di tempat mandi. Wa naqalahul imamul mujma'u ala jalalatihi Abu Bakr ibn al-Mundhir fil Ishraf an Ibrahim an-Nakhai wa Malik, dinukilkan dari Ibnul Mundhir dalam Al-Ishraf dari Ibrahim an-Nakhai dan Imam Malik, wa huwa qaulu Atha, dan termasuk pendapat Imam Atha. Wa dhahaba ila karahiyatihi. Yang barusan itu adalah pendapat madzhab Syafi'i dan pendapat Imam Malik, Imam Nakhai, Ibnul Mundhir dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan itu makruh. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rawahu anhu Ibnu Abi Dawud wa hakahu Ibnul Mundhir an jama'atin minat tabi'in. Minhum, di antara yang memakruhkan juga adalah Abu Wa'il, saudaranya Ibnu Salamah, kemudian Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri juga memakruhkan. Begitupun Makhul, Qabisah, Ibnu Du'aib. Wa hakahu ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhu majma'in. Begitupun dari Abu Hanifah memakruhkan baca Al-Quran di hammam, tempat mandi.
yang bukan tempat buang air kecil atau air besar. Kenapa mereka memakruhkan? Padahal itu adalah tempat yang suci. Karena di kamar mandi itu orang biasanya membuka aurat. Itu kata Syekh Hasan Al-Bukhari dalam syarahnya begitu. Jadi boleh dikatakan menurut yang memakruhkan baca Al-Quran di tempat mandi karena terbukanya aurat, berarti di luar kamar mandi pun sama. Nanti ini melebar bagaimana hukum baca Al-Quran dalam keadaan terbuka aurat. Maka menurut pendapat yang kedua makruh. Kalau pendapat yang pertama termasuk dalam mazhab Syafi'i tidak makruh. Boleh, mubah gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya. Meskipun kalau menutup aurat itu lebih baik gitu. Tapi dalam keadaan terbuka aurat yang sopan ya. Dan di rumah ya. Bukan di tempat umum gitu. Di rumah terbuka aurat yang sopan gitu. Maka boleh. Membaca Al-Quran boleh. Baik dengan hafalan atau dengan mushaf sekalipun boleh. Tapi pendapat kedua mengatakan makruh. Sebagaimana makruhnya membaca Al-Quran di hammam. Qala Sya'bi, Imam Sya'bi mengatakan, tukrahu qira'atul Qur'ani fi thalathati mawadi'ah. Dimakruhkan baca Al-Quran di 3 tempat. Fil hammamat, tadi di hammam ya. Wal khusus al-hammam al-yaum wa buyutur ruha wa hiya tadur. Wa Nabi Maisarah qala la yudhkarullahu illa fi makanin thayyibin wallahu a'lam. Nah, jadi 3 tempat tuh mirip-mirip itu. Kamar mandi, kemudian kamar mandi sekarang, al-khusus itu kamar mandi sekarang, dan itu bahkan disepakati keharamannya ya, tapi Imam Sya'bi mengatakan makruh saja. Sekarang adalah yang terakhir, wa ammal qira'atu fit thariq. Bagaimana membaca Al-Qur'an di jalan? Baik sambil jalan atau sambil naik kendaraan gitu ya. Fal mukhtaru annaha jaizatun ghairu makruhatin. Maka pendapat yang terpilih adalah itu boleh dan tidak makruh sama sekali. Idza lam yaltahi sahibuha. Yang penting pembacanya itu tidak abai. Tidak abai itu apa? Artinya fokus. Kenapa sebagian memakruhkan? Karena dikhawatirkan nggak fokus. Terbagi fokusnya antara jalan atau baca Quran. Nah, terutama buat yang sambil nyetir misalnya ya, atau yang jalan kaki. Nah, insya Allah kalau kita fokus Quran nggak akan nyasar, nggak akan nabrak, nggak akan tersandung insya Allah ya. Karena fokus baca Quran tuh nggak akan menghalangi juga fokus buat berjalan. Dan alhamdulillah saya juga mempraktekkan ini, terutama kalau naik motor gitu ya, enak banget. Kita sambil agak keras pun kan pakai helm nggak ketahuan. Apalagi sekarang pakai masker. Gerakan bibir aja nggak ketahuan gitu kan. Sambil murojaah tuh enak. Dan pengalaman saya alhamdulillah nggak pernah kecelakaan gara-gara murojaah ketika naik motor misalnya. Nah, dimakruhkan kalau salah satu fokus Quran bisa menghilangkan fokus kepada jalan, mungkin sebagian orang seperti itu, maka dia hindari itu agar tidak mencelakakan diri. Atau karena fokus jalan jadi ya fokus ke Al-Qur'annya. Baca alhamdulillahirabbil alamin saja Al-Fatihah kita nggak fokus gitu, muter-muter. Atau baca Al-Kafirun saja kalau sambil jalan nggak selesai-selesai gitu, muter mulu. Al-Bayyinah muter mulu. Al-Alaq muter mulu. Al-Mutaffifin muter mulu. Maka orang seperti itu boleh jadi dimakruhkan. Jadi fokus saja dulu salah satu. Kalau memang harus fokus di jalan, fokus saja dulu jalan. Segera setelah sampai nanti baca Quran di tempat. Tapi buat orang yang bisa melakukan dua-duanya bersamaan, maka tidak ada sama sekali kemakruhan. Bahkan dianjurkan ya, itu kan bagian dari zikir. Dan kita tidak pernah berhenti berzikir dalam keadaan apapun, termasuk ketika sedang jalan. Baik, demikian pembacaan kitab At-Tibyan pada siang kali ini. Saya ingin menyampaikan tadi yang di awal, ini kan tadi saya katakan ada 56 bab ya. Sangat panjang dan kita baru ambil 4 bab saja. Masih ada 52 bab. Saya tawarkan kepada panitia terutama, apakah kita akan lanjut seperti ini pelan-pelan saja. Setiap kali kajian kita ambil 4-5 bab dengan cara seperti tadi. Kita baca kitabnya. Itu pun tadi saya nggak baca semuanya ya. Tapi kita baca sebagian besarnya atau cukup nanti
tematik saja, ambil tema-temanya gitu. Jadi kita ambil satu baris saja gitu. Tapi kita akan banyak melewatkan faedah-faedah sebagaimana yang dituangkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Nanti silakan didiskusikan di panitia dan nanti mungkin saya minta kepastiannya gitu ya. Apakah mengejar cepat selesai 5-6 bab ini atau kita santai saja, yang penting mendapatkan banyak faedah dari setiap kalimat, setiap baris yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini. Demikian, semoga dapat dipahami dan kita dapat ambil faedahnya, kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya review sedikit ya, tadi adab pembaca Quran itu yang paling utama ikhlas karena Allah. Membacanya kita sedang bermunajat, sedang berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, rasakan seperti itu. Kemudian bersiwak sebelumnya agar bacaan kita itu wangi gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil apalagi hadas besar. Tadi kita sebutkan khilaf di dalamnya. Kalau dalam keadaan haid atau junub nggak ada air maka tayamum. Yang terakhir kita membacanya di tempat yang suci, yang bersih, dan yang paling utama adalah masjid, di mana di sana kita sekaligus berniat untuk i'tikaf. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas banyak kesalahan mungkin dalam penyampaian atau dalam pemahaman. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran Ustadz atas pemaparan materinya. Sungguh sangat menarik ya, karena ini tentang kita banget sih, tentang gimana kok misalnya lagi haid dan lain sebagainya. Ini masuk beberapa pertanyaan Ustadz. Ada dari Kak Nurki, mungkin hampir sama dengan pertanyaannya Kak Maya Cahyani Karim. Jadi bagaimana ketika kita membaca atau memurojaah tapi sambil melakukan pekerjaan yang lain. Tapi mungkin sama tadi kayak Ustadz yang murojaah sambil naik motor, tapi ini sambil dengarkan kajian dari YouTube. Jadi membaca Quran sambil melakukan kajian, sama sambil menyusui Ustadz. Ada juga yang kalau misal dari Kak Maya ini sambil menyusui gitu. Dan kadang juga kalau tilawah saya hanya pakai HP, karena kalau menyusui sambil pegang Quran takut jadi kurang adab dengan Al-Quran. Begitu Ustaz, bagaimana dengan hal itu, mohon pencerahannya. Baik. Saya urutkan dari kebalik ya. Dari menyusui itu lebih mungkin daripada sambil mendengarkan kajian. Dan itu tidak ada yang menghalangi kan. Artinya justru malah itu di antara hal yang sangat dianjurkan. Ketika menyusui anak-anak kita gitu kan, kita selain memberikan air ASI, kita memberikan juga hal yang lain. Disuasanakan sedang mengaji, anak kita mendengarkan Al-Quran. Kalau sambil rebahan ya, kalau sambil duduk nggak ada masalah. Mau dengan hafalan atau sambil megang mushaf atau megang mushaf yang di kertas, di Al-Quran atau di HP, maka nggak masalah. Tapi kalau rebahan bagaimana? Itu pun tidak masalah sebenarnya, meskipun kalau dengan hafalan yang rebahan itu lebih baik gitu ya. Lagi-lagi tentang adab. Meskipun boleh, kalau rebahan itu lebih baik dengan yang hafalan. Orang menyusui kan kalau kelamaan sambil rebahan ya. Kadang-kadang malah bisa tidur duluan yang menyusui ketimbang yang disusui gitu. Anaknya masih nangis, ibunya sudah capek gitu, lelah seharian ngurusi anak dan ngurusi rumah gitu. Yang tadi dilakukan boleh, membaca Al-Quran bahkan dari HP boleh. Jadi itu disambi dengan hal yang mungkin disambi. Termasuk menyusui itu bisa disambi gitu ya. Bukan hal yang bertabrakan. Termasuk tadi saya katakan sambil nyetir motor, sambil nyetir mobil bahkan gitu. Itu hal-hal yang mungkin. Kalau menyusui lebih aman lah di rumah, nggak sambil jalan. Bahkan sambil nyetir motor pun itu boleh bagi orang yang bisa membagi fokus ya. Buat orang yang tidak bisa maka pilih salah satu. Dan itu ada. Ada orang yang kalau fokus murojaah
nggak fokus jalan misalnya, dikhawatirkan kecelakaan, maka ya nggak usah dulu. Berarti itu darul mafsadati muqaddamun ala jalbil masolih. Meninggalkan kerusakan, meninggalkan potensi kecelakaan didahulukan daripada kita mengambil kemanfaatan murojaah. Berlaku hukum itu. Tapi kalau kita merasa aman, contohnya adalah saya merasa aman, naik motor sambil murojaah, maka itu bagus dan lanjutkan. Nah, bagaimana dengan kajian? Allahu a'lam. Apakah ada orang yang bisa membagi fokus untuk kajian dan sambil ngaji? Kalau saya pribadi nggak bisa. Nggak bisa, karena bertabrakan ya. Ada dua suara, kita sendiri ngaji, kita mendengarkan orang kajian. Itu kalau saya nggak bisa fokus. Mesti harus ada yang disingkirkan. Mesti ada yang diprioritaskan dulu gitu ya. Lantas pilih apa? Ya sesuai dengan mana yang prioritas. Sebaiknya sih semuanya kita dapatkan. Kenapa sampai harus digabung gitu kan? Apakah kita sampai nggak punya waktu banget gitu? Saya pikir enggak lah. Kita bisa atur waktunya, apalagi sekarang di zaman YouTube ya. Di YouTube yang tidak live streaming gitu kan, kita bisa pilih kapan saja, nyetelnya gitu kan. Maka bagi saja. Karena Allahu alam ya, boleh jadi ada yang punya pengalaman lain, umumnya itu hal yang nggak bisa digabung. Mendengarkan dua suara sekaligus gitu ya. Tapi nanti boleh kasih testimoni ada yang lain. Saya pribadi kalau dengar orang setoran aja harus satu-satu. Nggak bisa saya ada orang dua orang setoran bareng itu saya nggak bisa. Mungkin orang lain ada yang bisa ya. Ada yang bisa seperti itu tuh, dengerin si A dan si B setoran bareng dan sama-sama fokus tuh. Kalau si A salah tahu, kalau si B salah tahu. Kalau saya nggak bisa. Artinya kalau bisa maka boleh. Yang bisa boleh. Dan saya nggak bayangin ya. Kalau nggak bisa maka pilih salah satu dulu. Kalau ngaji Quran dulu. Kalau dengerin kajian dulu. Bagi saja waktunya. Toh sekarang fleksibel, bisa dipilih kapan saja. Apalagi punya banyak waktu di rumah gitu ya. Nah hal-hal yang lain yang bisa disambi maka bisa. Sambil masak, sambil nyuci, sambil apapun bersih-bersih rumah. Itu bisa, maka lakukan. Oleh karena itu kita butuh hafalan-hafalan yang bisa dimurojaah kapan saja gitu ya. Atau kalaupun nggak kapan saja, begitu lupa kita langsung buka mushaf tadi. Kita taruh mushaf di atas meja gitu kan. Sambil nyapu nih, sambil murojaah. Kalau lupa, balik lagi tuh ke meja. Oh, sudah bisa nyapu lagi. Maka itu sangat dianjurkan. Karena kita mengisi waktu-waktu kita dengan zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga terjawab ya buat tadi yang bertanya. Ini ada lagi pertanyaan Ustadz, bagaimana ketika haid membaca Al-Maksurat dan gimana terdapat ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Lalu mungkin digabung ya Ustadz sama ada beberapa anggapan ketika kita haid dan baca Al-Quran, ada orang yang bilang kayak nggak apa-apa megang mushaf tapi yang ada terjemahannya atau yang di HP gitu, Al-Quran digital. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang itu? Baik. Pertama tentang zikir ma'thurat. Apakah itu boleh atau tidak bagi yang mengharamkan baca Quran ya? Kalau yang nggak mengharamkan selesai, maka nggak ada masalah. Bagaimana bagi yang mengharamkan baca Quran? Maka Allahu a'lam bishawab itu termasuk yang diharamkan. Karena jelas, zikir ma'thurat, dari namanya saja jelas, zikir ma'thurat. Apa itu ma'thurat? Ma'thurat itu adalah sesuatu yang ma'thur, yang berasal dari Al-Quran atau dari hadis. Nah, terutama yang dari Al-Quran maka itu haram. Jelas, kita baca di sana ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah awal dan akhir, termasuk ayat kursi di dalamnya. Nah, maka yang itu tinggalkan dulu nggak apa-apa. Karena jelas ma'thurat, zikir yang berasal dari Al-Quran, dan ini beda kasus dengan yang tadi, yang hanya potongan-potongan saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kadang orang awam mengatakan, jangan-jangan dari mana nih kata ini? Nggak ngeh kan di Quran ada itu. Atau saking populernya Rabbana atina fid dunya hasanah, mungkin kalau kita survei orang awam 10 orang, 5 orang di antaranya nggak tahu kalau itu ada. Atau kalaupun tahu ada, di mana suruh nyari nggak tahu ayat itu. Jadi lebih populer dikenal sebagai zikir. Nah, kalau ma'thurat semua orang tahu. Ayat kursi semua orang tahu itu ada dalam Al-Qur'an. Dan kalau suruh nyari lebih mungkin tahu. Ada di awal juz 3 misalnya gitu kan. Nah, maka bagaimana jalan keluarnya? Maka kalau mau ma'thurat baca yang dari hadits saja. Kan banyak tuh. Setelah Anas kan dari hadis semua tuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Itu ke sana sampai akhir kurang lebih hadis. Sampai mungkin nanti yang di ujung saja tuh qulillahumma malikal mulki itu saja kan. Maka dalam keadaan itu orang yang mengharamkan baca Quran, yang meyakini keharamannya, ya baca hadis-hadisnya saja. Toh itu juga sunnah ya. Zikir ma'thurat itu kan sunnah. Maka kita mengambil yang sunnah dengan mengambil yang haram, mengambil ingin mendapatkan kesunahan, tapi di saat yang sama kita mendapatkan yang haram. Kesunahan zikir ma'thurat, tapi dengan cara mengambil keharaman baca Quran ketika haid. Ya kita tekor itu. Maka tinggalkan dulu yang Al-Qur'annya, baca yang hadisnya saja. Kemudian menyambung tadi bagaimana menyentuh. Tadi kan kalau orang haid, orang janabah disepakati tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Bagaimana dengan mushaf Al-Qur'an yang ada terjemahnya, apalagi di HP? Maka di sini dikatakan, disebut yang dilarang menyentuh mushaf Al-Quran itu yang Quran pure, yang polos Al-Quran. Kalau dulu dibolehkan memegang tafsir Al-Quran, karena lebih banyak tafsirnya ketimbang Al-Qurannya. Atau tafsir yang lebih banyak tafsirnya, karena ada tafsir yang lebih sedikit ya. Tafsir Jalalain itu sedikit sekali tuh tafsirnya. Mungkin kalau dihitung karakter atau hurufnya lebih banyak Al-Qur'annya ketimbang tafsirnya. Nah, yang lebih banyak tafsirnya maka itu boleh. Terjemah bagaimana? Terjemah itu tafsir. Terjemah yang dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain itu tafsir. Makanya ada istilah terjemah tafsiriyah. Dan Al-Quran tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, nggak bisa. Kalau dipaksa terjemah harfiah, nanti maknanya akan berubah. Dan dalam ulumul Quran nanti bahkan itu dilarang. Tidak boleh menerjemahkan harfiah Al-Quran. Yang ada adalah terjemah tafsiriyah. Lalu bagaimana kalau ada Al-Quran kok ada terjemah berkata? Ya tidak apa-apa. Itu kan dalam rangka kita belajar bahasa Arab melalui Al-Quran. Yang penting harus didampingi di sampingnya terjemah satu ayat penuhnya. Kalau kita baca tuh, terjemah per kata sama terjemah per ayat yang beda nanti. Maka itulah terjemah tafsiriyah. Intinya yang terjemah itu maka dibolehkan karena lebih didominasi oleh terjemahnya. Dan makanya ada tambahannya, mushaf terjemah gitu kan kita menyebutnya. Yang dilarang sama sekali itu mushaf yang Al-Quran saja. Atau yang dominasinya Al-Quran. Meskipun ada yang lain maka itu tidak boleh. Adapun terjemah maka dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Tadi ada yang sekilas saya baca juga tentang bagaimana kalau ada kajian, baik online apalagi offline, dan kita sambil ngaji pelan-pelan. Menurut saya itu diantara adab yang tidak baik. Kalau sedang kajian, maka fokus saja kajian. Makanya saya mengatakan tadi lebih bagus pilih salah satu dulu. Kalau mau ngaji, ngaji dulu silakan. Agak menjauh bahkan, kalau offline ya. Offline kan bareng-bareng nih, berjamaah di masjid gitu, tatap muka. Khawatirnya dengan kita ngaji, kita bisa mengganggu fokus sekeliling kita. Dia antara mendengarkan kajian ustadz atau ustadzah, sama dengerin bacaan ngaji kita. Maka itu diantara adab yang kurang baik. Kalau kita niat untuk mengikuti kajian, maka fokus saja ke kajian. Itu ibadah yang terbaik saat itu. Dan bahkan itu adab yang terbaik ketika ikut kajian.
Kalau mau baca Quran gimana? Nyingkir aja. Kajian di lantai pertama nyingkir aja ke lantai 2 atau ke belakang paling enggak, agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Misalnya karena ada target ya. Target hari ini harus selesai murojaah 5 juz, mundur aja. Jadi fokus gitu ya. Jangan kita ingin mendapatkan 2 kebaikan, pengen dapat kajian, pengen dapat murojaah, yang ada kita kehilangan dua-duanya. Nggak dapat inti dari yang disampaikan kajian, bahkan boleh jadi kita salah paham karena nggak fokus. Murojaahnya pun kita nggak fokus. Seperti asal lewat saja gitu kan, ada salah pun kita nggak ngeh gitu kan. Seolah-olah kita nggak punya waktu lain. Padahal kalau kita mau jujur masih terlalu banyak waktu lain. Tinggal bagaimana kita mengaturnya. Maka saran saya kalau lagi kajian fokus saja kajian dulu. Kalau memang prioritasnya ngaji, ada murojaah yang harus diselesaikan, ada target ziyadah yang mau distorkan, maka minta izin saja sama ustadznya, ustadzahnya gitu. Mohon izin untuk gak ikut kajian dan mau mengerjakan yang prioritas itu, maka ya silakan gitu ya. Kecuali kalau di asrama yang memang sudah ada waktunya dijadwalkan, ya harus ikut peraturan asrama misalnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Hasan atas jawabannya. Semoga tercerahkan ya buat yang bertanya. Dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya bacakan dan ditanyakan karena keterbatasan waktu ya. Jadi untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Mungkin bisa ditanyakan besok di pertemuan selanjutnya. Baik, langsung kita sambung ke acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustazah Sofiatur Rahman. Kepada Ustazah Sofiatur Rahman, kami persilahkan. Terdengar suaranya? Ya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada
Ustazah Safiatur Rahman yang telah bersedia untuk membacakan doa pada kesempatan hari ini. Baik, saudara-saudara semua, tidak terasa kita sampai ke acara terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya ucapkan sekali lagi kepada Ustadz Hasan, jazakallahu khairan katsiran atas ilmunya hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran serta bisa langsung melaksanakannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Lalu saya ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada semua pihak yang mendukung acara hari ini, baik dari tim manajemen, mentor, dan sponsor utama kami, yaitu Kampung Peradaban, Lembaga Training PPA, Yayasan Abdul Yatama Indonesia, One Quran Institute, dan agen member dan konsumen EO Gold di seluruh Indonesia dan luar negeri. Mari kita doakan semoga keberkahan senantiasa membersamai para donatur, semoga ayat demi ayat yang para peserta hafalkan dapat mengalir pahalanya kepada seluruh donatur dimanapun berada, dan menjadi wasilah keberkahan usaha para donatur, serta menjadi jalan pembuka mudahnya para donatur dalam menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir, sudah menyempatkan hadir di Kamis siang ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama saya membawakan acara. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Recording stopped. Surat demi surat dibacakan,